Para sahabat, saya akan berbicara tentang masyarakat, lebih tepatnya memberi makna atas konsep masyarakat yang sudah sangat lazim kita ucapkan, kita praktekkan. Ini sebuah pemahaman ulang ya, meskipun kita sudah terbiasa bermasyarakat ya. Pertama karena masyarakat ini sering salah kaprah. Jadi misalnya kalau orang bilang pelayanan kepada masyarakat, pengabdian kepada masyarakat, itu bukan salah, tapi kadang-kadang belum tentu benar. Karena kan sebenarnya kalau pelayanan itu kan pada warga negara, pada orang per orang yang dilayani, bukan masyarakat. Kalau misalnya KKN, pengabdian pada masyarakat itu kan masuk dalam komunitas. Di dalam komunitas itu ada individu-individu yang memang harus dilayani ya. Nah, jarang orang yang mengungkapkan, terutama para punggawa negara, itu yang menyampaikan tentang pelayanan kepada warga negara. Karena warga negara itu dikonsepsikan sebagai status dan kewajiban, bukan sebagai manusia yang utuh, yang punya hak gitu ya. Tapi kewajiban, pendidikan kewarganegaraan itu orientasinya adalah untuk bela negara, bukan untuk memuliakan warga negara. Jadi salah kaprahnya memang luar biasa ini. Kemudian yang kedua, kita hanya mengenal satu konsep masyarakat. Kalau di dunia lain itu ada dua. Misalnya orang Jerman itu, Ferdinand Tönnies, itu kan ada Gemeinschaft, ada Gesellschaft. Lalu diterjemahkan oleh mendiang Profesor Sujito, itu Gemeinschaft itu paguyuban, lalu Gesellschaft itu namanya patembayan. Paguyuban memang sering diomongkan orang, jadi orang berkumpul berdasarkan kesamaan asal-usul, misalnya reuni ya, alumni reuni itu kan paguyuban. Atau orang berkumpul karena trah, ya itu paguyuban juga ya, guyub rukun menjaga kerukunan, ada satu semangat, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Jadi kerukunan itu kalau mikro, kalau yang gede namanya persatuan. Itu tidak jelek, tidak salah ya. Nah, tetapi konsep patembayan atau Gesellschaft ini jarang diomongkan orang. Kalau orang Jerman ya pasti biasa lah ngomong Gesellschaft itu ya. Kalau di kita lalu dalam teori namanya civil society. Ya, civil society. Kemudian kalau ya secara dalam bahasa Inggris lalu mengenal ada community, ada society. Nah ini ada kemiripan tapi juga berbeda, dan kita penting untuk mendudukkan itu dengan baik. Kapan kita bercommunity, kapan kita bersociety. Ya. Jadi community itu ya macam-macam. Orang berkumpul dalam satu tempat, dalam satu kampung, dalam satu desa, dalam satu adat, itu namanya community. Dan ini memang alamiah, umat manusia itu kan akan berkumpul, beranak pinak, berasosiasi, membuat community, dan dalam perjalanannya lalu ada orang-orang di community ini yang keluar ya, bukan berarti harus meninggalkan minggat begitu enggak ya, tapi keluar menjadi society itu. Jadi community atau Gemeinschaft ini adalah kumpulan dari folk ya, yang paling asli ya. Ya ini misalnya masyarakat setempat, desa, adat dan sebagainya, ini kan karena kesamaan darah, kesamaan tempat tinggal. Kepentingan masyarakat setempat yang sudah sering saya katakan, oh ini masyarakat setempat itu punya kepentingan terhadap kehidupan sosial yang rukun, yang bersolidaritas, yang bergotong royong dan seterusnya. Lalu juga budaya ya.
Budaya itu macam-macam, kuliner itu termasuk budaya. Terus kemudian ada nilai-nilai dan sikap. Ya, misalnya ada sikap bagaimana menjaga keseimbangan antara alam, manusia dengan Tuhan. Orang Bali punya Trihita Karana, ada parahyangan hubungan manusia dengan Tuhan, ada pelemahan manusia dengan alam, ada yang satu lagi namanya pawongan manusia dengan manusia. Itu nilai, itu budaya, itu cipta rasa karsa yang diciptakan itu ya. Jadi ada prinsip keseimbangan, kecukupan, keberlanjutan. Dan oleh karena itu ini sering disebut, oh ini kearifan lokal. Jadi masyarakat lokal semacam itu punya wisdom, punya pengetahuan yang mereka pegang teguh, itu sebagai etik, sebagai nilai yang kemudian membuat hidup mereka menjadi lebih hidup, atau hidup yang menghidupkan penghidupan, dan ini akan menjadi daya dorong untuk menghidupi penghidupan. Kalau mereka itu intinya misalnya kalau ini ngomong budaya, lalu budaya cipta rasa karsa ini nanti akan mengarah kepada ekologi dan ekonomi ya. Jadi bagaimana mengontrol alam tadi, mengontrol lingkungan supaya tidak rusak, supaya berlanjut ya. Misalnya orang punya keyakinan kalau kita ngambil satu cukup, sudah tidak perlu mengambil 10. Nah ini beda dengan orang lain. Kalau yang mengejar ekonomi ya, ekonomi yang global gitu, ekonomi yang kapitalis ya, kalimatnya kalau Anda bisa mengambil 10, kenapa hanya mengambil 1? Nah ini kan beda ini soal nilai. Tetapi juga ada ya, komunitas yang didasarkan pada hobi, rekreasi, urban sosialita karena kesamaan hobi, karena kesamaan mungkin bisa juga karena satu kantor atau satu tempat kerja, karena penat ya dengan kehidupan kota lalu rekreasi dan sebagainya. Ada yang paguyuban geng, ada pitung, pencinta burung dara, burung perkutut dan sebagainya gitu ya. Itu namanya community, dan dalam literatur itu tidak bisa disebut sebagai ini ya civil society ya, karena mereka orientasinya ke dalam mereka sendiri gitu. Nah lalu juga ada ini ya komunitas parokial. Komunitas parokial itu komunitas yang menutup ya karena kesamaan, bisa karena darah gitu ya. Lalu memberikan batas siapa yang bukan darah, siapa yang punya darah, lalu ada putra asli gitu ya. Ini namanya parokial. Ada kesamaan darah, ada kesamaan suku, kesamaan warna kulit gitu ya. Dan inilah yang kemudian agak menjadi kendala untuk transformasi menjadi bangsa dan warga negara ya. Ya memang ini harus dikelola, bukan berarti negara ini harus membunuh, kecuali kalau di Eropa ya semuanya ini kan dihomogenisasi budaya ini, identitas ini diciptakan homogen. Kalau kita sudah menjadi bangsa negara itu kan semuanya harus homogen. Tetapi ya kita ini kan sangat majemuk gitu ya. Tetapi ada prinsip-prinsip kewarganegaraan, misalnya ya setiap orang bisa tinggal dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang Papua bisa tinggal di Jogja, orang Jogja bisa tinggal di Kalimantan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya konsep kebangsaan dan kewarganegaraan seperti itu. Tetapi di mana-mana akan selalu muncul komunitas-komunitas parokial yang itu akan memproteksi dirinya, memberikan batas siapa yang boleh masuk dan tidak boleh masuk. Dan apa yang saya katakan bahwa berbagai macam komunitas ini selain juga punya fungsi untuk self-help, untuk menolong dirinya sendiri, itu juga menjadi katarsis, menjadi katu pengaman karena mereka bisa saja karena insecure, merasa tidak nyaman, entah karena investasi yang datang, orang lain yang datang, atau karena negara tidak melindungi mereka. Ya, makanya dibentuk komunitas. Ya seperti koperasi ini juga sebenarnya orientasinya society ya, memperjuangkan kepentingan dan tujuan yang sama. Tetapi ya koperasi rata-rata dibangun oleh komunitas-komunitas kecil, entah itu koperasi karyawan kami di kampus, itu menjadi katu pengaman. Dan ketika ini menjadi besar, maka dia menjadi penyokong untuk kemakmuran.
Tapi intinya itu ya, ya kalau kita urusan ke bank itu kan insecure, berat ya, nggak bankable, banyak orang nggak bankable, nggak ada yang bisa dijadikan agunan ya. Makanya ya komunitas kecil itu yang bisa menyelamatkan ketika bank, ketika investasi, ketika negara tidak bisa melindungi orang, maka komunitas ini akan menjalankan fungsi-fungsi melayani distribusi dan juga proteksi atau perlindungan. Ini namanya community ya. Ya memang ada juga community yang kemudian jahat. Ada juga kumpulan-kumpulan orang yang persekongkolan untuk kejahatan juga ada ya. Artinya tidak mesti bahwa komunitas itu selalu baik. Kalau baik itu namanya kita romantis ya. Jadi menganggap bahwa manusia itu semuanya malaikat, enggak juga gitu ya. Nah ini yang community, kemudian yang society atau Gesellschaft ini adalah konsep sosiologis. Ya, tadi saya kan nggak menyebut tadi yang community ini adalah konsep antropologis, ini menurut tafsir saya ya. Nah ini sosiologis. Jadi masyarakat ini melampaui, beyond ya, beyond dari community. Jadi ini orang-orang berasosiasi, membangun organisasi ya. Ini kan wujudnya masyarakat ini kan bisa macam-macam, bisa serikat buruh, bisa serikat petani. Kalau petani di desa bikin kelompok itu ya, itu bisa disebut juga korporatisme negara karena dibentuk secara seragam dikendalikan oleh negara. Tetapi dia di sisi lain itu juga sebagai kumpulan folk, kumpulan masyarakat setempat yang nanti akan membangun kerjasama dalam lingkup yang sangat kecil. Itu kelompok tani. Tetapi ketika petani ini keluar atau beyond dari desa misalnya, lalu membentuk serikat petani, itu disebut sebagai praktek sosiologis atau sebagai ini ya, sebagai civil society. Itu masyarakat itu, namanya masyarakat dalam pengertian ini. Dan intinya adalah karena dibangun atas dasar kepentingan dan tujuan yang sama. Dan oleh karena ini itu ya gotong royong ini salah satu contoh ya. Gotong royong itu adalah tradisi komunitas lokal, komunitas masyarakat setempat atau masyarakat desa. Tolong menolong, birukunan dan sebagainya. Tetapi oleh Bung Karno ini diangkat, ditransformasikan dari komunitas lokal menjadi society. Ya, menjadi society, menjadi masyarakat yang besar terutama untuk memperjuangkan hak-haknya. Termasuk serikat petani adalah society, praktek sosiologis yang mereka tidak hanya menjalankan program-program ketahanan pangan oleh pemerintah, tapi mereka memperjuangkan tentang kemandirian pangan, misalnya bibit yang mandiri, benih, bibit, pupuk yang mandiri gitu ya. Nah ini repotnya tidak diakui, tidak direkognisi dan juga tidak diproteksi oleh negara. Lalu yang satu lagi itu untuk kedaulatan ya. Ini soal harga, memperjuangkan harga nilai tukar petani di hadapan pasar, di hadapan tengkulak dan sebagainya. Ya karena memang yang namanya proteksi distribusi tidak otomatis datang untuk mereka. Sehingga mengapa ini orang-orang ini yang namanya wong cilik, petani, marhen ini kan konsep politik yang melakukan praktek sosiologis membentuk serikat petani. Itu juga bisa disebut sebagai perjuangan wong cilik untuk menjadi warga negara. Jadi artinya pembentukan warga negara ini tidak secara otomatis dengan negara hadir, tapi perjuangan masyarakat. Nah, society ini juga ada, tidak hanya asosiasionalisme atau perkumpulan manusia atas dasar kepentingan dan tujuan yang sama, tetapi ini sebuah imajinasi atau sebuah ide besar yang melampaui parokialisme, yang melampaui kesukuan, melampaui ikatan darah dan sebagainya. Lalu disebut sebagai masyarakat. Kita tahu persis di dalam Undang-Undang Dasar 45 ada kalimat masyarakat adil makmur. Itu mencerminkan satu kolektivitas atau satu perkumpulan manusia Indonesia yang tentu punya identitas yang beragam, entah berdasarkan agama, berdasarkan darah, berdasarkan suku, daerah dan macam-macam.
tetapi diimajinasikan, dikumpulkan, diorganisir secara kolektif menjadi konsepsi masyarakat adil makmur. Jadi Indonesia ini tidak hanya negara, tidak hanya NKRI gitu ya, tetapi ya ini namanya society, dan society ini akan memberikan ilham, nanti akan saya kaji lebih lanjut bagaimana pemerintah, masyarakat society menjadi landasan bagi pemerintahan republik. Dan saya suka juga dengan orang Jepang yang ngomong tentang society 6.0. Itu saya kira jauh lebih menarik daripada government 4.0 ya. Jadi saya kira jelas, dan kita penting untuk memilih, mendudukkan dengan baik kapan kita menggunakan community, menggunakan masyarakat dalam pengertian community, dan kapan kita menggunakan masyarakat dalam pengertian society, atau bagaimana kita menjalankan praktek antropologis untuk menjaga kerukunan dan sebagainya. Lalu ini bagaimana kita berpraktek secara sosiologis ini dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan wong cilik untuk menjadi warga negara.